Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini yang harus kalian pelajari adalah tentang operasi hitung bentuk aljabar, ya. Operasi hitung bentuk aljabar ada 4, ada penjumlahan dan pengurangan, ada perkalian dan ada pembagian, ya. Langsung saja. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan. Operasi penjumlahan dan pengurangan hanya berlaku suku sejenis dan pangkatnya sama. Maksud dari kata-kata ini adalah boleh dioperasikan dalam penjumlahan dan pengurangan kalau misalkan di soalnya menemukan variabel yang sama atau yang menemukan pangkat yang sama. Misalkan X ditambah X, nah itu boleh dijumlahkan. Atau misalkan Y pangkat 5 ditambah Y pangkat 5, nah baru itu boleh dijumlahkan. Jadi harus pangkatnya yang sama dan sukunya yang sejenis ya, atau variabel yang sama. Oke, langsung ke contoh supaya paham. Contoh penjumlahan bentuk aljabar. Ibu punya contoh 4X ditambah 7X. Lihat soal. Ini sama-sama variabel X. Jadi boleh langsung dijumlahkan. 4X ditambah 7X maka hasilnya 11X ya. X-nya ngikut dari variabel ini. 11 dari mana? 4 ditambah 7 hasilnya 11. Paham ya anak-anak? Kan sama-sama tuh variabelnya X. Kemudian pangkatnya juga sama, 1 ya. Nah, kemudian contoh yang kedua, ada 2X ditambah 3Y ditambah 6X ditambah 7Y. Di sini ada dua variabel, ada variabel X dan variabel Y. Nah, cara menghitungnya kalian kelompokkan variabel X dengan variabel X, variabel Y dengan variabel Y. Caranya seperti ini. Lihat soal. 2X. 2X ini berteman dengan berapa? Ayo. Berteman dengan 6X. Berarti tuliskan 2X ditambah 6X. Ya, karena sama-sama variabel X. Kemudian 3Y berteman dengan siapa? Dengan 7Y, yaitu ditambah 3Y ditambah 7Y karena sama-sama variabel Y. Kalau misalkan sudah dikelompokkan ini, baru kalian boleh dijumlahkan. 2X ditambah 6X, maka hasilnya 8X. Ya, X dari mana? Dari variabelnya. 8 dari mana? 2 tambah 6. Paham ya anak-anak? Kemudian 3Y ditambah 7Y hasilnya 10Y. 10 dari mana? 3 tambah 7 hasilnya 10. Y-nya dari variabel. Nah, setelah ini Bu boleh nggak dijumlahkan? Tidak boleh karena ini variabelnya berbeda. Ya, jadi jawabannya sampai sini selesai. Ya, paham ya anak-anak? Nah, contoh pengurangan juga sama kayak penjumlahan ya. Ibu punya contoh 2X diambil 5X. Maka hasilnya 2 diambil 5. Ingat operasi bilangan bulat pada saat kalian SD kelas 6. Ya, minjam pulpen 5 bayarnya 2. Berarti masih minjam 3 ya. Berarti kalau minjam itu negatif kan? 2X diambil 5X maka hasilnya negatif 3X. X ini dari variabelnya. Ya. Kemudian contoh yang kedua, 2Y diambil 3X diambil 6Y diambil 7X maka hasilnya sama tadi dikelompokkan. Variabel Y dengan variabel Y, variabel X dengan variabel X. 2Y berteman dengan 6Y. Tuliskan, ingat tanda kuranginya ngikut ya. 2Y diambil 6Y. Kemudian dikurangi 3X. Ya, 3X ini berteman dengan 7X. Jangan lupa tanda kuranginya ngikut. Min 3X dikurangi atau dikurangi 7X. Ya, maka hasilnya 2Y diambil 6Y hasilnya negatif 4Y. Min 3X dikurangi 7X maka hasilnya min 10X. Nah, ini boleh dioperasikan lagi nggak Bu? Tidak boleh karena variabelnya berbeda. Jadi jawabannya sampai di sini. Seperti itu untuk operasi penjumlahan dan operasi pengurangan caranya sama ya. Oke. Jadi dikelompokkan dulu variabel X dengan variabel X, variabel Y dengan variabel Y. Syaratnya
variabel harus sama dan pangkatnya harus sama. Oke ya anak-anak? Sekarang lanjut ke operasi perkalian. Perhatikan baik-baik ya. Oke, langsung ke operasi perkalian bentuk aljabar. Nah, perhatikan baik-baik. Sebelum ke contoh, kalian harus tahu dulu intinya ini ya. Misalkan ada X-nya aja. Kalau ada X-nya aja, ini sama aja X pangkat 1. Nah, kalau ada tanda titik seperti ini artinya dikali ya. Kalau ada titik seperti ini artinya dikali ya anak-anak ya. Kalau di matematikanya dikali. Oke. Kalau X-nya aja sama aja X pangkat 1. Nah, ya. Oke. Kalau operasi perkalian ya, bentuk aljabar itu kalau misalkan menemukan pangkat yang sama, maka nanti pangkatnya dijumlahkan. Ya. Nah, misalkan kalian lihat di sini ada X pangkat 1 dikali X pangkat 1, maka hasilnya X pangkat 2. X pangkat 2 ini dari mana? Dari sini. Kan pangkatnya dijumlahkan kalau perkalian. X pangkat 1 ditambah pangkat 1, maka hasilnya X pangkat 2. Seperti itu. Nah, ini juga sama. A kali A. Kalau A-nya aja berarti ada A pangkat 1. Ini juga ada A pangkat 1. Ketika dikalikan maka hasilnya A pangkat 2. Dari mana A pangkat 2? Karena A pangkat 1 ditambah 1. Ya, ingat. Kalau operasi perkalian bentuk aljabar, pangkatnya dijumlahkan. Ya. Nah, misalkan ini ada A pangkat 2 dikali A sama dengan berapa? Ayo. Nah, kalau A-nya aja kan A pangkat 1 kan? Berarti ketika dihitung maka jadinya A pangkat 2 ditambah 1. Kenapa 1? Karena 1 dari sini, 2-nya dari sini. Maka jadinya A pangkat 3. Ya. Nah, kemudian kalau ini ada Y pangkat 3 dikali Y pangkat 2, maka hasilnya Y pangkat 3 ditambah 2. Hasilnya Y pangkat 5. Jadi kalau misalkan perkalian, pangkatnya dijumlahkan dan syaratnya variabel ini harus sama. Nah Bu, kalau misalkan Bu saya menemukan contoh X dikali Y. Kalau X kali Y berarti sama aja XY. Nah seperti itu. Paham ya anak-anak? Nah sekarang lanjut ke contoh. Contoh 1. Ibu punya contoh 4 dikali 2X ditambah Y. Hasil dari persamaan tersebut adalah, perhatikan penyelesaiannya. 4 dikali 2X ditambah Y. Kalian kalikan satu persatu. Ingat kalau ada tanda titik seperti ini dikali ya. Yang pertama kalian kalikan dulu 4 dikali 2X. Tuliskan di sini. 4 dikali 2X. Ya. Kemudian ditambah, taruh di sini. 4 dikali Y. Tuliskan lagi 4 dikali Y. Nah, setelah ini langkah selanjutnya adalah 4 dikali 2X, hasilnya 8X. Dari mana? 4 kali 2, 8. Kemudian X-nya turun. Ditambah juga turun. Nah, 4 kali Y, maka hasilnya 4Y. Nah, jadi hasil dari 4 dikali 2X tambah Y adalah 8X ditambah 4Y. Caranya seperti itu. Ya, paham ya anak-anak? Kemudian contoh yang kedua, hasil dari 2X ditambah 3 dikali 3X ditambah 2 adalah, nah caranya ketika menemukan soal seperti ini, kalian kalikan satu persatu dulu. Ya, langkah yang pertama, ikuti langkah yang Bude berikan. Langkah pertama, 2X dikali 3X. Taruh di sini, 2X dikali 3X. Ditambah, tambahnya turun ya. 2X dikali 2. Taruh di sini 2X dikali 2. Ya, paham ya anak-anak? Kemudian langkah yang kedua yang berwarna oranye nih. 3 dikali 3X. Taruh di sini. 3 dikali 3X. Kemudian selanjutnya 3 dikali 2. 3 dikali 2. Setelah ini baru kalian operasikan. 2X dikali 3X.
Hasilnya 6x kuadrat. Dari mana 6x kuadrat? 2 kali 3 hasilnya 6. X kali X hasilnya X pangkat 2. Ya, ingat, X kali X hasilnya X pangkat 2. Nah, selanjutnya 2x dikali 2 hasilnya 4x. 3 dikali 3x hasilnya 9x. 3 dikali 2 hasilnya 6. Kalau udah seperti ini baru dijumlahkan. 6x pangkat 2 di sini ada temannya tidak? Tidak ada kan? Berarti langsung turun saja. 6x pangkat 2. Kemudian 4x, di sini ada nggak yang variabelnya sama? Ada kan? 9x. Jadi dijumlahkan 4x ditambah 9x hasilnya 13x. Kemudian ditambah 6. Di sini ada temennya nggak 6? Nggak ada kan? Berarti turun. Nah, jadi hasil dari 2x tambah 3 dikali 3x ditambah 2, maka hasilnya 6x ditambah 13x ditambah 6 ya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan perkalian emang agak panjang ya, butuh ketelitian. Oke anak-anak? Sekarang lanjut ke operasi pembagian yang terakhir. Oke, sekarang lanjut ke operasi pembagian bentuk aljabar. Sebelum ke contoh, kalian lihat yang di kotak ini ya. Nah, Ibu punya X dibagi X. Kalau X-nya aja berarti ada pangkat 1 ya. Ingat, kalau X-nya aja ada pangkat 1. Nah, kalau pembagian pangkatnya dikurangin ya. Kalau perkalian yang tadi pangkatnya ditambah. Sekarang pembagian pangkatnya dikurangin. X dibagi X hasilnya X pangkat 0. Dari mana? Dari X pangkat 1 dikurangin 1 ya. Nah, bilangan berapapun ketika dipangkatkan 0 maka hasilnya 1. Walaupun 1000 dipangkatkan 0 juga tetap hasilnya 1 ya. Nah, lanjut. Ibu punya X pangkat 2 dibagi X. Maka diperoleh X pangkat 2 diambil 1. Sehingga hasilnya adalah X-nya saja. Nah, Ibu juga punya contoh A pangkat 5 dibagi A pangkat 2. Maka diperoleh A pangkat 5 diambil 2. Maka hasilnya A pangkat 3 karena pangkatnya dikurangin. Nah, sekarang lari ke contoh. Ibu punya contoh 6A pangkat 3 dibagi 3A pangkat 2. Tentukan hasil dari persamaan di samping. Nah, penyelesaiannya adalah supaya mudah, kalian buat pecahan seperti ini dulu. Ya, 6A pangkat 3 dibagi 3A pangkat 2. Sama dengan dibuat pecahan 6A pangkat 3 per 3A pangkat 2. Sekarang selesaikan satu persatu. 6 dibagi 3 hasilnya 2. A pangkat 3 dibagi A pangkat 2, maka hasilnya A pangkat 3 diambil 2. Karena pembagian, jadi pangkatnya dikurangin. Maka diperoleh 2A pangkat 1 atau 2A-nya saja. Nah, seperti itu. Sekarang contoh kedua. Hasil dari 4x pangkat 4, y pangkat 5 dibagi 2x pangkat 2, y pangkat 3 adalah seperti biasa, kalian buat pecahan dulu untuk mempermudah menyelesaikan soal ya. Kerjakan satu persatu dulu. 4 bagi 2 hasilnya 2. X pangkat 4 dibagi X pangkat 2, maka jadinya X pangkat 4 diambil 2. Kemudian Y pangkat 5 dibagi Y pangkat 3, maka hasilnya Y pangkat 5 diambil 3. Diperoleh hasil akhir adalah 2X pangkat 2, Y pangkat 2. Nah, jadi seperti itu operasi pembagian bentuk aljabar dan operasi-operasi bentuk aljabar yang lainnya. Ya, tugas kalian adalah kalian hanya mencatat materi saja. Minggu ini tidak ada latihan soal ya anak-anak. Nanti tugasnya silakan kalian kirim langsung ke WA Bu Dewi, oke? Terima kasih, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya.